Metode ilmiah dan alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Ada beberapa cara untuk melakukan penelitian secara ilmiah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah merencanakan. Di sini merencanakan penelitian ilmiah dalam bidang fisika. Yang kedua adalah melaksanakan penelitian ilmiah, dan yang ketiga mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah serta memiliki atau bersikap ilmiah dan berperilaku ilmiah. Yang pertama merencanakan, kita bahas satu persatu. Merencanakan di sini yang pertama yang perlu kita adalah merumuskan tujuan penelitian. Merumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk membatasi cakupan penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah menentukan bentuk penelitian. Bentuk penelitian di sini bisa eksperimen, melakukan survei, tinjauan pustaka, baru bisa melakukan bahasan teoritis atau rancang bangun, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah menetapkan variabel penelitian. Variabel penelitian ini biasanya ada pada rumusan masalah, di situ ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan variabel kontrol. Contohnya kalau kita melakukan satu perumusan masalah gini, bagaimana menentukan besar percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul sederhana? Saya ulangi, bagaimana menentukan besar percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul sederhana? Artinya variabel bebasnya di situ ada panjang tali, variabel terikatnya ada periode, dan variabel kontrolnya di situ ada massa bandul dan sudut simpangan ayunan. Kalian gak usah pening, nanti kita lakukan penelitiannya supaya lebih baik lagi. Kita lanjutkan, yang keempat yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis itu yang dikatakan adalah jawaban sementara. Jawaban sementara ini yang memang kita harus buat supaya benar nggak nanti kita buktikan secara penelitian yang kita lakukan tadi. Kita lanjutkan, kemudian adalah menetapkan instrumen yang digunakan. Instrumen apa saja yang harus kita gunakan pada penelitian kita, seperti alat-alatnya, maka buatlah biasanya itu dalam bentuk tabel supaya kita dapat membacanya dengan baik. Oke. Untuk yang keenam adalah menentukan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data. Ini ada beberapa prosedur kerjanya. Yang pertama adalah bisa dibuat dalam beberapa langkah 1, langkah 2, atau langkah 3, dan seterusnya. Tergantung kepada penelitian yang kita lakukan. Namanya prosedur. Prosedur biasanya ada beberapa tahapannya. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, yaitu adalah menetapkan cara memperoleh data. Menetapkan caranya ini bagaimana? Kita menelitinya, datanya itu kita ukur, data kualitatif atau data secara kuantitatifnya, seperti itu. Dan yang terakhir, menetapkan cara menganalisis data. Menetapkan cara menganalisis data berarti apa dari tujuan tadi bisa kita lihat bagaimana kita mau mengukur si data tadi itu. Dari situ kita tahu bagaimana atau rumus apa yang bisa kita gunakan untuk menetapkan cara menganalisis datanya tadi. Oke, itu yang pertama, yang merencanakan. Yang kedua adalah melaksanakan. Melaksanakan penelitian ilmiah. Di sini juga kita mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Seperti tadi, banyak masalah yang di dalam penelitian, maka harus kita identifikasi. Jangan terlalu banyak supaya tidak luas cakupan daripada si penelitian tadi. Yang kedua adalah mengidentifikasi metode penelitian. Metode penelitiannya pun tadi sama yang seperti merencanakan tadi supaya tahu apa penelitian yang kita lakukan, eksperimen kah atau yang lain-lain. Menyiapkan peralatan, ini penting juga menyiapkan peralatan, karena kalau kita meneliti tidak ada alat ini susah, ya kan? Kita lanjutkan, yang keempat adalah proses pengambilan data. Proses pengambilan data ini sesuai dengan teknisnya atau prosedur kerjanya tadi. Yang kelima adalah mengolah data sesuai dengan jenis dan keperluannya. Sesuai dengan jenis dan keperluannya. Artinya, olahlah data tersebut sesuai dengan apa yang kalian identifikasi tadi. Apa yang kita perlukan. Kalau kita mau mengolah tadi datanya berdasarkan untuk mencari
percepatan gravitasi, berarti apa-apa saja data yang diperlukan, seperti itu. Kemudian nomor yang keenam adalah menganalisis data. Menganalisis data di sini adalah untuk mempermudah kita memahami dan mengkomunikasikan data supaya dapat mendapatkan nilai yang akhirnya itu dengan baik. Yang ketujuh adalah menyimpulkan hasil penelitian. Kesimpulan di sini pernyataan yang merangkum apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan penelitian. Dan yang terakhir dalam tahapan yang kedua melaksanakan ini adalah merekomendasikan tindak lanjut hasil penelitian. Artinya, kalau kita sudah melakukan penelitian, biasanya di akhir itu kita selalu sarankan kepada peneliti selanjutnya supaya peneliti selanjutnya itu tidak melakukan kesalahan seperti yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahannya. Tapi apabila kita menemukan poin-poin yang penting, kita juga memberikan poin-poin yang penting itu atau memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Itu dia maksudnya. Oke, yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah. Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah mendiskusikan dengan teman. Kita dapatkan penelitiannya, kita olah datanya, baru bagaimana cara mengkomunikasikan hasil penelitiannya atau mempublishnya, bisa berdiskusi dengan teman, kemudian bisa mempresentasikannya dalam kegiatan seminar. Ini biasa dilakukan pada saat ya mungkin seperti contoh skripsi, tesis, ataupun penelitian-penelitian yang ada di sekitaran kita, baru menerbitkannya dalam majalah ilmiah. Ini salah satu contohnya dari beberapa hal yang bisa kita lakukan lagi untuk mengkomunikasikannya. Dan yang terakhir dari tahapan atau metode atau cara tadi dalam melakukan penelitian ilmiah, yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini paling penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak objektif, ini ada beberapa sikap ilmiah yang ditampilkan, yaitu objektif, jujur, dapat membedakan fakta dan opini, berpikir secara kritis, peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab terhadap penelitian yang dilakukannya, kemudian dapat bekerja sama dalam kelompok. Ini adalah sikap ilmiah yang harus kita tunjukkan dari kita melakukan penelitian tersebut. Karena kalau tanpa ini, artinya penelitian yang kita lakukan bisa jadi hanya semata mungkin jiplakan ataupun copy paste dari peneliti-peneliti sebelumnya. Itu yang harus kita hindari. Oke? Dalam melakukan penelitian, biasanya kita lebih sering bekerja di laboratorium. Kalau di tingkat SMA itu kita sering akan masuk ke laboratorium untuk mendapatkan nilai dari praktek kita. Maka ada beberapa keselamatan kerja yang harus kita patuhi dalam laboratorium. Yang pertama, patuhi tata tertib di laboratorium kamu. Jadi apapun yang ada di laboratorium kamu, pertama sekali masuk ke dalam laboratorium, baca terlebih dahulu tata tertib laboratorium tersebut. Jadi setiap laboratorium itu akan beda-beda tata tertibnya, tapi ini yang saya tunjukkan ada 6 poin, itu biasanya adalah gambaran umum, ya, gambaran umum di setiap laboratorium yang ada. Oke, baru yang kedua adalah biasanya di dalam laboratorium itu harus mempunyai alat-alat keselamatan kerja di laboratorium, seperti pemadam kebakaran dan lain-lain, terlebih pada kotak P3K. Oke, sampai di sini mudah-mudahan semua sudah paham.